Fasajadu illa, fasajadunya ketemu illa mad jaiz. Illa iblis, ya, illanya alif ketemu hamzah, beda kata juga sama mad jaiz. Nah, kalau ada dua mad jaiz seperti ini dalam satu napas, maka bacanya harus seragam. Nah, andai kata kita wakofin kayak tadi li adama fasajadu, maka statusnya belum menjadi mad jaiz. Oh, itu kan udah ada benderanya. Li adama fasajadu. Loh, kok panjang banget? Iya, itu kan mad jaiz, belum terhukumi mad jaiz ketika kita sambung ke ilah, karena berarti huruf madnya berupa wawu bertemu hamzah, ya, atau berhentinya di ilah, ya sama, maka ilah statusnya bukan mad jaiz tapi masih mad tabi'i karena belum diwasolin dengan lafadz iblis. Lana wali walina amin. Ayat 33 ya. Saya bacakan dulu, perhatikan panjang pendeknya, makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya, kemarin sudah saya singgung, aslinya ya sama a-nya misah, cuman karena ditaksir, diringkes, maka ya sama a-nya digabung jadi seakan-akan seperti mad wajib, padahal mah enggak, dia mad jaiz ya. Untuk peringkasan penulisan maka hamzahnya digabung sama ya. Ya Adamu ambihum, mad jaiznya ya Adamu kita baca dua aja buat belajar. Ambihum dan mati ketemu ba iklab, tahan minimal 2. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum, humnya mati ketemu ba ikhwa syafawi sama tahan minimal 2. Bi asma'ihim. Nah, bi asma maknanya itu mad wajib, huruf madnya alif bertemu hamzah pada kata yang sama. Asma'i, asma'i itu artinya nama-nama ya, asma. Di asma'ihim. Nah, ingat-ingat humnya sama himnya gak usah digede-gedein ya, biasa aja kayak H Indonesia. Ambihum bi asma'ihim ya, gitu. Jadi gak usah hum bi asma'ihim, gak usah gitu. Ada wakofnya jim. Jim itu singkatan dari jaiz, artinya boleh. Dia tidak ada hukum, nggak ada kata lebih utama ya. Beda sama sotlam sama koflam. Kalau sotlam lebih utama wasol, kalau koflam lebih utama wakof ya. Kalau jim nggak ada. Ibu mau lanjutin silakan, kalau kuat napasnya. Nggak kuat napasnya berhenti juga nggak apa-apa. Falamma amba'ahum, falamma maknya mad jaiz sama ya, kita baca dua aja. Amba'ahum dan mati ketemu banyak iklab, tahan minimal 2. Hum matinya ketemu ba ikhfa syafawi sama. Bi asma'ihimnya tandanya lam alif kita tabrak ya. Lam alif singkatan dari la waqafa bihi, tidak boleh berhenti di situ. Ya, kita tabrak kola alam akul, kecuali seandainya ibu udah terlanjur berhenti di asma'ihim, ya udah lanjut aja kola. Yang nggak boleh itu kalau kita sengaja berhenti. Alamma amba'ahum bi asma'ihim kola
akul boleh, yang nggak boleh dari akul doang. Kalau akul baru satu kata ya, dari alam akul boleh, cuman yang pas itu dari kola. Kola alam akul lakum ini, akul lakum, lamnya ketemu lam lagi. Nah itu namanya idgham mislim ya, huruf yang sama. Ba ketemu ba, ta ketemu ta, jadi lamnya itu langsung diidghamkan, langsung dimasukkan kepada huruf lam berikutnya. Jadi seakan-akan karena di situ sudah ditasdid ya, jadi lam yang pertama yang pada lafaz akul itu udah nggak dianggap ya, langsung aja masukin ke tasdid lam yang kedua lakum itu. Jadi jangan ditahan lama-lama, mentang-mentang ada lam mati sukun terus ada lam tasdid ya, jangan ditahan lama-lama. Huruf yang sama ketika bertemu nama hukumnya idgham mislim. Yang paling banyak ya mim, makanya disebut idgham mimi. Aqul lakum inni, lakum mimati ketemu hamzah izhar syafawi, jelas ya. Jangan terlalu mainin lagu, mimatinya kalau udah sempurna langsung masukin ke inni. Inni a'lamu ghaibas samawat, ininya huruf matnya ya sukun, bertemu hamzah beda kata, hukumnya mad jaiz ya. Ini satu kata, a'lamu satu kata. Untuk mad jaiz kita baca dua seperti biasa. A'lamu ghaibas samawat, samawat matnya mat asli, wa-nya mat asli, tapi ketika diwakofin wa-nya menjadi mat alif disukun, berarti boleh baca dua, boleh empat, boleh enam. Samawati satu kata, mundur goiba ya. Depannya lam alif, lam alif kita tabrak lagi. Goibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Wa a'lamu, ainnya tekan kayak tadi itu, a'lamu goiba. Ini juga sama, wa a'lamu. Hati-hati jangan duluin ainnya ya. Buat yang pemula seringkali itu yang terbaca malah ainnya duluan. Wa a'lamu, nah itu malah ain dulu. Jadi yang dibaca hamzahnya dulu, a baru ditekan, wa a'lamu, a'udzu. Jadi bukan a'udzu, bukan. Hati-hati ketekan duluan ya. Wa a'lamu. Setelah kita ngucap a-nya dengan jelas baru masukin ke ain. Wa a'lamu ma tubdun. Ta-nya yang udah bisa hamas kasih hamas, banyak kol-kolah ya, pantulannya setengah sugro. Wa a'lamu ma tubdun. Dari ma tubdun udah boleh, dari wa a'lamu juga boleh. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa manya matobi'i, kuntum non mati ketemu ta, ikfa akrob, condong ke an ya. Hurufnya ta, to, da, kuntum. Nah mimatinya ketemu ta, kuntum ta. Nah itu ya, mimatinya idhar syafawi. Hati-hati jangan kebawa lagu. Nah ini yang kayak gini-gini kadang-kadang kita suka kebawa lagu gini. Kuntum ta, nah itu, nah itu udah nambah harokat ya. Jadi setelah sempurna mimnya langsung dimasukin. Kuntum ta, kuntum ta. Jadi langsung aja ya, jangan ditambahin lagi. Kuntum taktumun. Yang udah bisa hamas, tanya sama kafnya dikasih hamas ya. Taktumun, taktumun, maliki iyyaka taktumun, kuntum taktumun. Wa id qulna lil malaikatis judu. Wa id, danya jangan dipantul, zanya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas ya, kayak digigit tapi bukan digigit. Dua huruf yang boleh keluar dari gigi, yang pertama sa, yang kedua za. Selain huruf sa sama za
nggak boleh offset, ya nggak boleh keluar dari gigi. Nah, terus yang kedua jangan juga dipantulin, ya jangan wa'id atau wa'id, nah itu juga nggak boleh. Wa'id qulna, ya digigit lidahnya. Wa'id qulna lil malaikatis judu, lil malaikati mad wajib, huruf matnya alif tersimpan, bertemu hamzah satu kata. Malaikat artinya para malaikat. Jadi malaikat itu kata jamak ya. Kata tunggalnya malakun. Malakun tuh kata tunggal atau mufrad kalau dalam bahasa Arab. Kata jamaknya malaikat. Walaupun secara bahasa Indonesia malaikat itu satu ya. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab malaikat itu jamak ya, malaikat lil malaikatis judu li adama fasajadu illa, fasajadunya ketemu illa mad jaiz. Illa iblis ya, illanya alif ketemu hamzah, beda kata juga sama mad jaiz. Nah kemarin sempat saya singgung, kalau ada dua mad jaiz seperti ini dalam satu napas, bukan dalam satu kalimat ya, bukan dalam satu ayat, bukan dalam satu napas bacaan kita, maka bacanya harus seragam. Jadi seandainya fasajadu kita baca dua, fasajadu illa iblis. Kalau seandainya fasajadunya kita baca 4, maka ilahnya juga harus dibaca 4 gitu ya. Kalau fasajadunya kita baca 6, maka ilahnya juga harus dibaca 6 gitu ya. Jadi disesuaikan dengan napas kita. Nah andai kata kita wakofin kayak tadi li adama fasajadu, maka statusnya belum menjadi mad jaiz. Jadi ibu jangan nganggap, oh itu kan udah ada benderanya, li adama fasajadu. Loh, kok panjang banget? Iya itu kan mad jaiz. Belum terhukumi mad jaiz ketika kita sambung ke ilah, karena berarti huruf matnya berupa wawu bertemu hamzah ya, atau berhentinya di ilah ya sama, maka ilah statusnya bukan mad jaiz tapi masih mad tabi'i karena belum diwasolin dengan lafadz iblis. Jadi seandainya fasajadunya kita baca 5 atau 6 ya, kita baca yang paling panjang seperti mad wajib, fasajadu illa, boleh ilahnya 2 harokat doang sebab dia belum statusnya menjadi mad jaiz gitu. Paham ya? Nah, ini kan teorinya mad jaiz itu apabila ada huruf mad alif ya misalnya yang sebelumnya fathah, terus kemudian ya sukun yang sebelumnya harokatnya kasroh, terus waw sukun yang sebelumnya harokat domah, kalau bertemu hamzah kan gitu. Kalau bertemu hamzah. Jadi seandainya kita baru fasajadu, ya berarti belum ketemu hamzah yang di depan, maka statusnya masih mad tabi'i. Atau ketika kita baca sampai ilah, fasajadu ilah, nah maka ilahnya belum menjadi mad jaiz, masih mad tabi'i karena belum ketemu lafadz iblis yang ada hamzahnya gitu ya. Ini penting nih ya, karena kadang tadi balik lagi, mungkin pas kita ngewakofin kita fokusnya ke bendera, padahal statusnya itu belum menjadi mad jaiz. Kalau mad wajib karuan dia pasti satu kata ya, maka nggak mungkin kita baca pendek. Tapi kalau mad jaiz kan dia bertemunya pada beda kata, makanya ketika kita berhenti di kata sebelumnya ya maka statusnya belum jadi mad jaiz gitu. Aba wastakbau, abanya mad asli, wastakbau barnya tebelin ya karena rohnya jatuh setelah harokat fathah. Wastakbau, bau cara bacanya ya tafkhir, di monyongnya ditebalkan. Wa kana minal kafirin. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy 'minasy-syaithanir-rajim.
hum bi asma'ihim. Baik, apa? 1, 2, 3. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul. Kenapa? 1, 2, 3. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Apa? 1, 2, 3. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Mundur ya, jangan dari as-samawati, mundur dari ghaibah. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Baik, apa? 1, 2, 3. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma. Hati-hati ya, A-nya jangan A. Nah, jadi A-nya harus jelas. Wa a'lamu ma wa a'lamu ma. Jadi A-nya harus dijelasin ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Apa? 1, 2, 3. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Kenapa? 1, 2, 3. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa? 1, 2, 3. Fasajadu illa iblis ambang wastakbar. Kenapa? 1, 2, 3. Ambang wastakbar wa kana minal kafirin. Kenapa? 1, 2, 3. Wa kana minal kafirin. Pendek kan?
Amba'ahum pendek. Amba'ahum pendek. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu Pendek. wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu. Kalau berhenti a'lam. Mundur. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Nah, berhenti apa lanjut? Wal ard. Jangan dipanjangin. Langsung mati kalau berhenti wal ard. Ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna Lil malaikati isjudu li adama wa sajadu sajadu illa iblis aba wastakbar wa kana. Lagunya diganti. Wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu ambikum
wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adam Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa id qulna lil malaikati isjudu. wa id qulna lil malaikati isjudu. Nah, jangan digentak. Jangan digentak. Isjudu biasa. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis panjang. fasajadu illa iblis
أقل قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. Nah, kita ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini sambil ngulang-ulang. Ada Bu Titi juga yang baru. Ingat-ingat cara baca itu atau pola baca itu ada 4. Ya, masih ingat ya? Coba. Yang paling lambat apa? Tahqiq. Nah, paling lambat namanya tahqiq. Bacanya gimana tuh? Kayak anak-anak TK tuh, anak-anak PAUD. A'udzu billahi. Nah, itu namanya tahqiq. Atau kalau ibu belajar tilawah, a'udzu billahi minasy gitu ya. Nah, itu namanya tahqiq. Naik cepat sedikit tadwir. Nah, ini kita pelajarin, saya sendiri ngajarin ibu. Ini modelnya tadwir, jadi nggak terlalu cepat. A'udzu billahi minasy gitu ya, dan seterusnya. Terus lebih cepat lagi tartil. Nah, ini yang biasa kita dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya ya. Terus yang keempat paling cepat hadir. Ya, hadir itu paling cepat. Bismillahirrahmanirrahim gitu bacanya. Jadi kalau misalnya kita baca ini nih, qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, itu namanya ada. Tapi kalau buat orang yang belum lancar, belum bisa bacanya masih beratur-beratur, jangan coba-coba ya. Nah, itu khusus buat orang yang sudah lancar, wabil khusus buat yang orang hafal Quran. Jadi buat setoran bacanya kayak gitu. Nah, di antara 4 cara baca tadi, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan hendaknya kamu membaca Quran dengan tartil. Tapi tartil walaupun secara bacaan lebih bagus dari keempat tadi, tetap ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Syaratnya tetap harus benar. Jangan cuma menang tartil tapi kagak benar. Tapi balik lagi nih ya. Jadi balik lagi ke syarat awal, tajwidnya harus benar, makhrajnya juga harus benar. Jadi bukan asal cepet. Makanya saya ngajarin ibu nggak pakai pola tartil, ya takutnya nanti terbata-bata malah salah ya. Jadi saya lebih ke tajwid, karena tajwid itu antara tahqiq yang memperjelas huruf, memperjelas panjang pendek, dan juga yang agak cepat. Jadi saya pakai pola yang tajwid. Jadi biar paham yang kita pelajaran ini, yaitu dengan pola tajwid setengah gitu ya. Sekali lagi, nanti ibu kalau di rumah mau pakai tartil silakan, tapi syaratnya tadi ya. Yang pengalaman saya, ini pengalaman saya ya, nggak tahu kalau ibu sendiri, pengalaman saya pribadi ketika saya ngajarin orang tuh, mereka yang pakai pola tartil itu rata-rata nggak stabil bacanya, jadi masih semau gue gitu. Makanya saya sendiri
nggak menyarankan pakai tartil. Sekalipun sekali lagi secara hukum memang yang paling afdol adalah dengan tartil. Tapi kan itu afdol buat yang bacanya benar, ya, buat yang bacanya sudah pas, makrotnya udah pas. Buat mereka-mereka yang maaf, ya misalnya tadi di antara ibu-ibu misalnya ada yang baca yang nggak mantul dipantulin, atau yang nggak tebel ditebelin, justru yang tebel malah di sini contoh aja ya. Nah itu repot kalau baca tartil, sebab kita kan lagi nata lidah kita ya. Nah, itu agak repotnya di situ, makanya saya pakai pola yang tadi, gitu ya. Kalau pakai yang tartil, qala ya adamu ambi'um bi asma'ihim. Jadi walaupun tartil tetap ketokannya bisa. Makanya rumusnya tetap diketukan alias arut. Ya, ketokan itu namanya arut pakai bo. Nah, jadi kalau ibu bisa ngetok, sebetulnya mau pakai pola apapun pasti pas. Ya, jadi memang harus bisa ngetok. Ya tentunya belajar dari pelan dulu. Makanya kita belajar dari tadwir. Saya sering nyontohin ibarat ibu naik sepeda, naik motor. Kalau udah bisa pelan pasti bisa ngebut. Ibu udah bisa naik motor nih atau naik sepeda ya, pelan. Ngebut bisa. Tapi kalau orang belajar langsung ngebut, disuruh pelan nggak bisa. Orang biasa ngebut, itu pembalap-pembalap motor tuh, pembalap-pembalap mobil. Di jalanan kayak gini nabrak-nabrak dia. Orang biasanya was gitu. Tapi kalau orang biasa pelan disuruh ngebut bisa. Ya, orang biasa ngebut disuruh pelan kagak bisa. Susah. Makanya saya ngelatih ibu-ibu dengan cara baca yang pelan. Kelak nanti kalau udah jago, nyembuh kapan jagonya. Nah itu jadi bisa ngebut, bisa cepet. Ya, seandainya tadi ya pakai tartil. Atau bisa kita pakai yang paling cepet hadar. Qala ya adam ambikum bi asma'ihim. Tetap ada ketokannya. Dan bisa diketok gitu. Jadi pentingnya arut, pentingnya ketukan di situ. Makanya kalau bisa ketok sendiri, jangan ngandelin Bu Yatmi, karena Bu Yatmi juga kadang salah. Ya. Boleh tawai loh iman. Ini, soalnya buahnya dulu kan harus sering salah. Jadi penting ya kalau bisa ketok sendiri aja. Ngandelin orang nih kadang-kadang salah, ya saya sendiri kadang-kadang salah kok. Namanya manusia yang biasa. Ya. Emangnya kita malaikat, wajar maksudnya gitu. Makanya usahain pakai ketokan sendiri. Nah terus tadi ya ambihum, tadi tuh ada yang iklafnya kurang ketahan. Hum bi asma juga nih mati ketemu banyak Ifa Syafawi. Nah itu juga kurang ketahan ya. Di asma, nah di asmanya mat wajib. Jangan dipantulin ya. Jangan ada pantulan di asma. Nah itu kadang-kadang orang mau nitisin itu, saya tahu. Jadi kadang-kadang monetisin ketipisan jadi keluar e-nya. Di asma se itu ada pantulan bu. Sini itu nggak punya kol-kolah ya. Jadi jangan di asma se. Nah itu mantul. Di asma bersih. Di asma ihim. Terus falamma amba'ahum pendek walaupun ada alifnya ya. Walaupun ada alifnya tapi alifnya itu hamzah. Jadi bukan amba'ahum, bukan amba'ahum. Nah, alifnya pendek ya. Di asma'ihim sama nih kayak tadi, jangan di asma. Ola, nah hati-hati yang pakai lagu ya. Ola, nah itu salah tuh. Lagu-lagu kayak gitu dibuang ya. Ola, jadi konya pendek, lamnya panjang. Ola, salah. Diubah lagunya. Olang, itu yang benar. Jadi bukan kola, bukan. Kolang, kolnya yang panjang, langnya yang pendek. Ya, hati-hati khususnya yang pemula. Ya. Kola alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawat ghaibas samawati wal amri wa a'lamu ma tubdun. Wal ardi, lamnya harus jelas, jangan walardi, jangan, hati-hati alif lam ya. Alif lam tuh hati-hati. Ada tulisan fil islami. Itu kalau ibu-ibu yang ngajar ikro atau belajar ikro ya, anaknya mungkin di rumah atau lagi ngajarin gitu ya, hati-hati tuh alif lam tuh di ikro 5 tuh ada tuh.
Kadang orang baca fil islami dibacanya fil islami. Jadi lamnya nggak jelas. Ya, tulisannya fil islami, tapi dibacanya filis. Jadi lamnya digabung. Fil islami. Bil imani. Bil imani. Dibacanya bil imani. Nah ini sama nih. Wal ardi. Kadang-kadang orang bacanya wal ardi. Jadi la-nya itu gak jelas, harus jelas L-nya. Wal ardi, wal ardi. Itu satu. Terus yang kedua, jangan gara-gara ro-nya kita mau tebelin, terus kemudian A-nya jadi ikut monyong. Wal or. Jadi bukan wal ar lagi, tapi wal ordi. Yang di bawah tuh ada tuh wastakbar. Bal. Jangan gara-gara barnya pengen kita tebelin, terus jadi bor, wastakbor. Jadi monyongnya itu udah kecepatan. Ya, hati-hati monyongnya kecepatan. Wal ardi, jadi A-nya tetap harus jelas, ro-nya baru ditebelin. Wal ardi wa a'lamu. Nah, ini tadi udah saya jelasin ya. Alhamdulillah tadi nggak ada yang salah tuh. Wa a'lam, jadi A-nya dulu baru masukin ke air. Lu lamu matubedun. Banyak kol-kol hati-hati jangan lupa. Ya, nah ini memang penyakit emak-emak. Ya, kadang-kadang baca qul aja. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Padahal kol-kolah semua tuh, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu kol-kolah juga. Hati-hati, ada kol-kolahnya. Kol-kolahnya subro karena di tengah bacaan pantulannya setengah. Matubedun wa a'lamu matubedun wa ma kuntum taktubun. Wa ma kuntum jangan lupa ifa. Ifanya akrab condong ke en, tahan minimal 2. Kuntum minimal itu. Kuntum taktubun. Wa'id. Nah ini juga tadi ada beberapa yang mantul. Wa'id, padahal udah saya bilang lagi. Hati-hati, dah bukan kol-kolah, jangan wa'id kul, jangan bersih. Wa'id qulna lil malaikatis. Nah alifnya nggak dianggap ya, hati-hati. Kadang-kadang yang kayak gini kan alifnya disangkanya panjang, padahal pendek ya, nggak dianggap. Masukin taknya ke sinnya. Kadis judu. Isjudu li adama fasajadu. Jadi fasadadunya kalau kita berhentikan ya cukup 2 rakaat aja. Fasajadu. Itu bukan wa ya, bukan wa saja. Jadi juga tuh, tapi ada tuh yang wa sih. Fa itu, fa. Ya. Kalau fa, bibir bawah digigit gigi atas. Bibir bawah bagian dalam. Saya waktu itu udah nerangin juga tuh, hati-hati orang ngucap fa itu kadang-kadang kayak wa. Bibir kita kan terbagi 2 nih. Ya, ada bagian dalam, ada bagian luar. Ini yang warna merah ya. Merah bagian luar, kuning bagian dalam. Nah, posisinya tuh yang di kuning. Kalau ngucap fa, gigi kita yang atas itu kenain ke bagian yang kuning bagian dalam, fa. Jadi makrotnya fa tuh di situ. Fa jadi bagian dalam ya. Fa. Kalau wa itu makrotnya 2 bibir. Jadi dua-duanya ditempel, bukan gigi, bukan gigi. Ya, bukan gigi tapi bibir. Wa tempel. Kalau wa bibir bagian dalam, kalau fa gigi sama bibir bawah bagian dalam. Beda. Makanya kadang orang waktu itu saya sampaikan ngucap fa itu kadang-kadang kayak wa. Waza. Jadi bibirnya nempel soalnya. Wazajadu padahal tulisannya fasajadu. Ya, jadi kalau fa bibir bagian dalam digigit gigi atas. Tapi kalau wa bibir bagian dalam dua-duanya atas bawah. Jadi nggak mainin gigi. Nah kalau ba sama mim bibir bagian luar. Ya, jadi ada 2 makhraj ba mim yang bagian bibir depan ya. Bismillah. Bismillah tempelin bibir depan. Bismillah. Tapi kalau wa bibir bagian dalam. Ya, kalau fa bukan bibir dua-duanya tapi bibir bawah digigit gigi atas. Fasajadu illa iblis. Iblisnya ketika diwakofin maka menjadi mad alif disukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Iblis aba wastakbar. Nah ini tadi ya. Jadi bahasanya jangan ikut bor, wastakbor, bukan.
wastakbar. Jadi ba baru monyongin wastakbar. Bau. Jadi ba-nya itu a-nya tetap jelas. Ya, jadi bukan wastakbor, bukan wastakbor. Jadi jangan keburu monyong. Aba wastakbau bau wa kana minal kafirin. Yo barang, kenapa? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Kenapa? 1, 2, 3. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul. Mundur dari qala alam aqul. Kenapa? 1, 2, 3. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawat. Mundur ghaibah. Kenapa? 1, 2, 3. Ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Kenapa? 1, 2, 3. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Kenapa? 1, 2, 3. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Mundur. Kenapa? 1, 2, 3. Fasajadu illa iblis. Kenapa? 1, 2, 3. Aba wastakbar. Kenapa? 1, 2, 3. Wa kana minal kafirin. Sadaqallahu